kita ini berjuang bener-bener tuh pengen gitu, kepengen banget punya rumah ini Pak. Beli rumah apa yang kagak dengkul nggak mentok, beli bahasa kan kayak gitu biar bisa nanam-nanam cabai kayak apa kayak gitu. Rin aja namanya netizen ya, yang penting hanya Allah yang tahu. Dalam lorong rumah mewah milik almarhumah Po Alpa, kini tersimpan nuansa haru dan tanda tanya. Heboh beredar kabar sang suami, Aji Darmaji atau Idung, berencana menjual kediaman yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka. Kabar ini langsung menimbulkan gelombang hujatan di jagat maya. Secara eksklusif, Bang Idung akhirnya buka suara. Kalau rumah tetap kita bertahan karena kan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Soalnya kita ini berjuang bener-bener tuh pengen gitu, kepengen banget punya rumah ini Pak. Beli rumah apa yang kagak dengkul nggak mentok, beli bahasa kan kayak gitu biar bisa nanam-nanam cabai kayak apa kayak gitu, cari-cari kayak gitu ya. Kita berjuang ini tetap kita pertahanin karena rumah idaman almarhumah juga kayak gitu. Kita tetap bertahan walaupun apapun yang terjadi, insya Allah kita nggak kemana-mana. Kita tetap bertahan walaupun apapun yang terjadi, insya Allah kita nggak kemana-mana. Tak berhenti sampai di situ. Warganet menuding Idung hanya menumpang hidup hingga mempertanyakan apa sebenarnya pekerjaan suami Po Alpa ini. Namun, fakta yang terungkap justru sebaliknya. Bang Idung mengaku bahwa dirinya adalah sosok yang berada di balik layar, mengatur jadwal dan mendampingi karir Po Alpa hingga akhir hayatnya. Lalu benarkah Idung juga dituding hanya mengharapkan sumbangan atau bantuan dari para artis? Oh biarin aja namanya netizen ya, yang penting hanya Allah yang tahu kayak gitu ya kan. Toh kita kan yang berumah tangga, kita yang ngalamin, kita yang jalanin kayak gitu. Toh rumah tangga saya baik-baik saja kok waktu almarhum masih hidup kayak gitu kan. Kita kan sama-sama satu atap, kita hidup dari nol. Kita berumah tangga itu dari nol kayak gitu. Jadi dari belum punya apa-apa sampai ada lah sedikit rezeki, dari belum jadi siapa-siapa sampai almarhum juga dikenal banyak orang. Iya, di belakang almarhum ya ada saya, di belakang layar itu ada saya. Kayak Ma harus kayak begini Ma, ini begini nih Ma kayak gitu. Ma tetokannya kayaknya begini dah Ma masuk nih gitu. Jadi bisa dikatakan saya orang di belakang almarhumah kayak gitu. Kita pokoknya kita sama-sama kayak kaki kiri sama kaki kanan gitu, sama-sama. Saya juga masih menjalankan pekerjaan saya juga masih ngebantu kan, emang saya nge-backupin semua tuh almarhumah. Syutingnya, jadwalnya, off airnya apanya gitu. Itu Pak saya yang backupin semua. Di sisi lain, setelah sekian lama menunda, Bang Idung akhirnya memberanikan diri pindah ke rumah baru peninggalan istrinya. Meski penuh kenangan yang membuatnya berat hati, Idung mengaku harus tegar demi anak-anaknya. Bersama tim Silet, ia pun menunjukkan sudut-sudut rumah yang syarat memori. Mulai dari dapur tempat Po Alpa sering memasak sayur asam, buku Yasin pemberian Vega Darwanti, hingga tempat duduk kesukaan almarhumah saat menikmati kue cucur. Tapi benarkah Idung masih belum sanggup tidur di kamar utama dan memilih tidur di musola? Ini foto waktu baru pasca melahirkan. Itu ya sama si Raffi Rafa. Kayak gini fotonya masih saya inilah. Kalau yang besar-besar saya turunin dulu karena kan masih terlalu gimana ya, masih membekas lah, tapi berusaha untuk mengikhlaskannya. Ya ini Yasin almarhumah dibikinin sama Teh Vega Darwanti. Ini 7 harian gitu. Ini dia masak di sini. Itu coetnya masih ada kayak gitu kan. Iya, saya bangun tidur nih. Malamnya kayak menghayal pengen sayur bak asem nih yang di Kuning itu, namanya bak asem kalau orang Betawi. Itu saya bangun tidur lah udah ada ini gitu. Jadi ya Allah, tempat tidur di sini. Nih, ini saya tidur di sini, saya gelarin. Iya, jadi juga kalau bangun ambil wudhu bisa sholat tahajud gitu. Kalau kebangun kayak gitu aja.
Di sini, saya di sini. Sambil ngobrol-ngobrol. Iya, sambil ngobrol sambil makan-makan kue, kayak kue cucur gitu kan. Beliau kan almarhumah senang kue cucur. Nah, terima kasih pemirsa Silet telah silaturahmi ke rumah kami dan almarhumah. Saya juga mewakili suami almarhum. Apabila almarhum punya kesalahan dari tingkah laku, tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga minta doanya untuk pemirsa, semoga almarhumah diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Meninggalkan klarifikasi suami almarhumah Po Alpa terkait rumor akan jual rumah barunya, baru-baru ini aktor sekaligus musisi Didi Riyadi ternyata juga sedang bermasalah dengan pengurus apartemen tempatnya tinggal di kawasan Trogong, Jakarta Selatan. Hal ini dipicu atas kenaikan IPL atau iuran pengelolaan lingkungan yang mencapai 54%. Karena kenaikan itu ditentukan secara sepihak tanpa melibatkan warga penghuni apartemen. Pasca kisruh panjang hingga aksi demo dan sampai jatuh korban luka dan traumatis penghuni apartemen akibat kenaikan iuran IPL, kini Didi Riyadi turun tangan langsung. Tak tinggal diam, melihat keresahan warga, Didi akhirnya menempuh jalur resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk memperjuangkan keadilan bagi para penghuni apartemen yang merasa terbebani kemarin. Trigger pointnya ini nih, gitu loh. Untuk akhirnya terbuka semua. Yang mungkin tadinya mereka pikir warga mungkin cuek-cuek aja kali ini ya, udah naikin aja lah. Dengan angka itu justru menimbulkan kecurigaan gitu. Ini ada apa kok 54%? Itu berarti 23.000 per square meter menjadi 35.000 per square meter. 54% itu berarti 23.000 per square meter menjadi 35.000 per square meter. Kami diundang oleh Kementerian PKP karena pada saat waktu mediasi sebelumnya kita gagal menemukan jalan keluar. Sehingga kemudian kita diundang oleh Kementerian PKP untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan Sudin maupun Dinas PRKP dari Provinsi DKI Jakarta. Rapat di Kementerian PKP terkait kisruh apartemen yang dihadiri Didi Riyadi berlangsung sengit. Warga mendesak pergantian pengurus lama yang dinilai janggal karena banyak ber-KTP luar kota serta dianggap gagal mengurus fasilitas termasuk lift yang rusak. Didi mengungkap sebelumnya sempat terjadi bentrok pada 13 Agustus hingga berujung laporan penganiayaan ke Polres Jakarta Selatan. Sebagai Ketua Perwakilan Penghuni, Didi menegaskan bahwa perjuangan ini dilakukan karena banyak dana iuran yang dianggap tak tepat sasaran. Kementerian PKP akan menindaklanjuti dan mendorong untuk segera dari ke pihak dinas sebagai perpanjang tangan gitu ya. Kami ya sebagai warga ya sudah tidak percaya lagi dengan jajaran pengurus di rapat tadi. Memang bersitegang, situasi sempat agak panas gitu loh. Intinya adalah dari pengurus ini memang tidak pernah ada itikat baik sih. Begitupun juga untuk mengkomunikasikan ini. Yang masuk di kepolisian, di Polres Jaksel itu 2, penggelapan dana dan penganiayaan.